selamanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
Takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, ku sangat ku cinta. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk membahas bagian firman Tuhan bersama dalam Shine Fellowship Bible Study kita. Dan kali ini kita akan memulai pembahasan untuk satu kitab yang baru, yaitu kitab Ezra. Dan kita sedang melanjutkan pembahasan sebenarnya di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Kita sudah mulai membahas dari 1 Tawarik, 2 Tawarik, bahkan dari 1 Samuel, 2 Samuel, Raja-Raja, kemudian Tawarik. Dan kali ini kita akan melihat tentang kitab Ezra, dan ini merupakan satu garis sejarah kehidupan Israel, bangsa Israel yang begitu continue atau bersambung satu dengan yang lain. Artinya bahwa kita perlu untuk melihat kitab Ezra ini untuk mengerti lebih jauh apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai pendahuluan dari kitab ini, kemudian latar belakang dan sejarahnya seperti apa, dan juga apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran rohani bagi kehidupan kita, orang percaya, untuk kehidupan kita pada zaman sekarang atau pada masa ini. Karena itu sebelum kita membahas bagian firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, bahwa sampai saat ini Allah terus menuntun, menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan, pada saat kami membahas dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar dari kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantu kami Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Ezra merupakan salah satu kitab yang penting, karena ini adalah catatan mengenai perjalanan kehidupan bangsa Israel, yang bukan saja memiliki pengaruh yang besar terhadap bangsa Israel, tetapi juga terhadap sejarah dunia dan bahkan kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Nah, untuk memahami kitab ini lebih jauh, kita perlu melihat latar belakang sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Sebab kitab Ezra sampai kepada kitab Ester menjembatani apa yang terjadi setelah zaman kerajaan Israel, baik kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan sampai kepada era baru, yaitu di mana mereka dibuang ke Babel, lalu mereka kembali. Nah, ini hal yang penting karena kitab Ezra sampai kitab Ester menjembatani hal ini. Nanti kita akan lihat juga beberapa bagian itu di dalam kitab para nabi. Tetapi ini penting untuk kita renungkan bersama. Nah, sedikit flashback atau kita kembali melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Sejarah Israel sebagai suatu bangsa bisa kita mulai dari saat dipanggilnya Abraham. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 12. Lalu berlanjut kepada anaknya yang dijanjikan, yaitu Ishak. Dan dari Ishak lahir Yakub, yang dari Yakub kemudian menurunkan 12 suku Israel, Yehuda dan saudara-saudaranya. Dan mereka sempat pergi ke Mesir karena terjadi kelaparan di Kanaan. Dan saat mereka sampai di sana, Yusuf sudah terlebih dahulu ada di sana. Kalau kita akrab dengan cerita dalam perjanjian lama, Yusuf sudah dijual ke Mesir waktu itu oleh saudara-saudaranya. Dan walaupun dia dijual di sana dan dia menjadi penguasa di Mesir, Israel, bangsa Israel pergi ke Mesir, yaitu Yehuda dan saudara-saudaranya, Yakub dan anak-anaknya. Mereka ke sana dan mereka tinggal menetap di Mesir. Setelah kehidupan Yusuf atau setelah Yusuf meninggal, mereka masih tetap tinggal di Mesir. Keturunan-keturunan mereka masih ada di Mesir dan mereka menjadi satu bangsa. Tetapi kemudian mereka diperbudak di sana selama lebih dari 400 tahun. Nah, singkat cerita, tampillah Musa memimpin mereka untuk keluar dari Mesir. Musa memimpin mereka di padang gurun, dan setelah zaman Musa mereka dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian. Yosua memimpin untuk mereka masuk dan menaklukkan tanah Kanaan. Nah, setelah zaman Yosua muncullah para hakim. Allah mengangkat para hakim untuk memimpin bangsa itu. Dan sebenarnya pada masa para hakim ini merupakan masa di mana cukup suram bagi kehidupan kerohanian mereka, sebab mereka kerap jatuh atau kembali ke dalam lingkaran
ketidaktaatan. Nah, kemudian bangsa Israel menuntut seorang raja. Kita bisa lihat ini di dalam kitab 1 Samuel. Dan di sana mereka menuntut seorang raja, dan muncullah Saul sebagai raja pertama di Israel. Tetapi kemudian karena Saul tidak taat kepada Allah, Allah menolak dia dan kemudian memilih Daud sebagai raja. Daud menjadi raja yang terbesar di Israel pada waktu itu. Setelah Daud, Salomo anaknya menjadi raja. Dan setelah Salomo, kita lihat bahwa Salomo punya pencapaian yang luar biasa pada saat itu dengan menunjukkan hikmatnya, kemudian proyek besar yang dia buat yaitu membangun bait Allah yang megah. Dan setelah Salomo, muncullah anaknya yaitu Rehabeam menjadi raja. Nah, Rehabeam tidak mewarisi hikmat dari ayahnya, dan juga karena Allah mau menghukum orang Israel pada saat itu karena ketidaktaatan mereka saat mereka sudah mulai berpaling dari Tuhan, maka kerajaan itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dengan 10 suku dan kerajaan selatan yaitu Yehuda. Nah, kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam, raja pertama mereka, dan kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam, yaitu anak dari Salomo. Dan kemudian pergantian raja bergulir terus hingga kerajaan Israel atau kerajaan utara ditaklukkan oleh Asyur, lalu kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Mereka ditaklukkan dan dibawa kepada pembuangan di Babel selama 70 tahun. Lalu setelah di Babel selama 70 tahun, mereka diizinkan kembali pada zaman Kores, raja Persia, karena Babel kemudian ditaklukkan oleh Persia. Nah, beberapa hal yang detail atau rinci mengenai kejadian-kejadian ini bisa kita lihat di dalam kitab para nabi juga. Saudara, perhatikan bahwa secara umum saat kita berbicara mengenai kitab Esra, kita bisa membagi bagian kitab ini menjadi dua bagian besar. Kita bisa membagi kitab ini menjadi dua bagian besar, yaitu pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-6, di mana mencatat kembalinya orang Yehuda ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Dan kemudian bagian yang kedua dari pasal yang ke-7 hingga pasal yang ke-10 mencatat kembalinya Esra yang kemudian membawa pembaharuan rohani di sana. Tradisi mengatakan bahwa Esra lah, Imam Esra lah penulis dari kitab ini sekitar tahun 547 sampai 444 sebelum Masehi. Nah, Esra adalah seorang imam dari keturunan Harun melalui Eleazar lalu Zadok. Karakter Esra ini penting untuk kita perhatikan, saudara. Dia adalah seseorang yang sangat kuat percaya kepada Allah. Dia beriman teguh kepada Allah. Dia memegang integritas sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dia menekankan pada hal kekudusan hidup, di mana dia menunjukkan duka yang sangat ketika bangsa itu jatuh ke dalam dosa. Di sini juga kita belajar bahwa Esra menunjukkan standar yang penting untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Yaitu dia memiliki pengetahuan yang baik akan firman Tuhan. Sebab dia adalah seorang imam yang tentu terdidik dengan baik dalam teks-teks perjanjian lama, dalam hukum Taurat. Dia juga memiliki hikmat di mana mampu menerapkan firman itu. Dan dia memiliki karakter yang kuat dan baik, yaitu tidak berkompromi dengan dosa. Ketiga hal ini penting untuk kita renungkan saat saudara mau masuk ke dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita perlu memiliki yang namanya pengetahuan dalam firman Tuhan. Bukan berarti kita ahli secara teologis, tetapi kita akrab dengan firman Tuhan. Kita memiliki hikmat dari Allah, meminta hikmat dari Allah, dan karakter itu penting. Nah, masa penulisan kitab ini juga cukup menarik. Kalau kita lihat bahwa pada era yang sama muncul pemikiran filsafat dunia dari 3 budaya yang berbeda dan berpengaruh pada saat itu. Buddha di India, Confucius di Cina, dan Socrates di Yunani. Dan dalam peradaban dunia yang kental dengan pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman itu, firman Allah tidak kehilangan tempatnya. Dan justru kejadian yang terjadi pada zaman Esra menunjukkan bahwa Allah menggenapi apa yang menjadi rencananya bagi orang Israel. Dan di sini kita lihat bahwa iman kepada Allah tentu bukan sekedar pemikiran atau konsep-konsep filsafat belaka, tetapi lebih dari itu sebuah kesaksian akan Allah yang hidup yang bekerja dalam setiap bagian kehidupan manusia sepanjang zaman. Ini hal yang luar biasa yang Alkitab tunjukkan. Nah, kitab Esra, Nehemia, dan Ester berada dalam era atau zaman yang sama. Dan pada zaman itu yang melayani adalah Nabi Hagai dan Sakaria. Sehingga apa yang dicatat oleh Hagai dan Sakaria berhubungan erat dengan apa yang terjadi di dalam kitab Esra ini. Lalu pada zaman itu juga Daniel masih berada di Babel. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-21. Nah, dalam kitab ini kita bisa melihat juga gambaran tentang Kristus. Ini hal yang tidak boleh luput saat kita mempelajari bagian firman Tuhan. Bahwa di sini kita bisa melihat gambaran Kristus dan pelayanannya lewat tipe yang ada atau bayangannya, yaitu seorang tokoh dengan nama Zerubabel. Zerubabel adalah keturunan Daud. Dia adalah nenek moyang langsung secara silsilah dari Tuhan Yesus. Dan dia dipanggil untuk membangun bait Allah yang adalah lambang dari hadirat Allah dan tempat
penyembahan kepada Tuhan. Mungkin ini sebuah pendahuluan untuk kita bisa mengerti kitab ini, dan kita akan lihat apa yang terjadi di sana. Ayat 1 sampai 4 di mana kita lihat pembukaan dari kitab ini, maklumat dari Kores raja Persia yang dia berikan di sana. Ayat yang pertama, pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Nah, saudara, kitab Esra ini dimulai dengan catatan sejarah mengenai apa yang Tuhan kerjakan melalui Kores. Kores adalah raja Persia yang menaklukkan kerajaan Babel. Dan pada saat dia menaklukkan Babel, Yehuda sudah ada di pembuangan di sana. Nah, di sini Esra menunjukkan bahwa apa yang Kores lakukan menggenapi firman yang Tuhan sampaikan, menggenapi nubuatan firman Tuhan, yaitu nubuatan Nabi Yeremia. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 25 mulai dari ayat yang ke-11. Saya membaca untuk kita semua. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Saudara, di sini ada janji akan kembalinya bangsa itu juga di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah setia kepada firman-Nya. Dia ucapkan apa, itu yang dia lakukan. Dan bahkan penggenapannya lewat sesuatu yang tidak kita duga di sini, yaitu lewat seorang raja kafir, Kores, raja Persia. Kores sendiri sudah dinubuatkan oleh Yesaya sekitar 150 tahun sebelumnya, bahkan dengan menyebutkan namanya langsung. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Bahkan apa yang akan dilakukan Kores pun sudah disampaikan oleh nubuatan Nabi Yesaya. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa adalah mungkin bahwa Nabi Daniel berperan juga dalam tergeraknya Kores untuk mengeluarkan perintah ini. Dia mungkin menunjukkan kepada raja nubuatan-nubuatan dari Yeremia pasal 25 ayat 8 hingga ayat yang ke-13, Yeremia 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-14, yang mana menunjukkan kepada hukuman atas Babel dan akhir dari masa pembuangan Israel. Dan juga dia menunjukkan kepada Kores nubuatan-nubuatan itu, maka bisa jadi juga dia menunjukkan nubuatan Nabi Yesaya kepada Kores yang menyebutkan Kores sekitar 150 tahun sebelum Kores lahir. Nah, di sini luar biasa bahwa apa yang terjadi sepanjang sejarah tidak terlepas dari kendali Allah. Lalu dikatakan disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Nah, saudara, dengan ditemukannya Cyrus Cylinder atau silinder Kores pada tahun 1879, di situ berisi catatan mengenai pemerintahan Kores dan ada catatan mengenai pengumuman ini. Dan ini bisa kita lihat sekali lagi bahwa penemuan arkeologi mengkonfirmasi kebenaran catatan sejarah dari Alkitab. Lalu di ayat yang kedua hingga ayat yang keempat kita lihat isi dari pengumuman atau maklumat yang Kores sampaikan. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Nah, saudara, di sini bagian ini identik dengan apa yang ada di bagian akhir dari kitab 2 Tawarik, dan ini cukup kuat mengkonfirmasi dan menunjukkan bahwa kitab Tawarik juga ditulis oleh Esra, dan kitab ini sepertinya sebuah sequel dari tulisan sebelumnya. Lalu dikatakan kembali kita memperhatikan bagian ini bahwa beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Pengakuan ini menjadi menarik sebab ini datang dari seorang raja yang bukan orang Israel, bukan seorang Yahudi. Tetapi pengakuan ini Kores melihat bahwa pencapaiannya itu karena Allah yang memberikannya kepada dia. Ini juga pelajaran bagi kita
bahwa setiap apa yang kita capai dalam kehidupan kita, harusnya kita sadar bahwa itu semua adalah kasih karunia yang Allah berikan. Dan itu mengajarkan kita untuk memiliki satu sikap kerendahan hati dan bersyukur kepada Allah. Lalu dikatakan di sini demikian, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Ini ada berkat yang disampaikan. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kembali, pesan yang diberikan ini disertai dengan berkat, dan tujuan kembalinya orang Yahudi ke Yerusalem yaitu untuk apa? Mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Dan tentu dengan adanya bait Allah itu dibangun kembali, mereka bisa beribadah kepada Allah di sana. Ingat bahwa tujuan dari Allah mengarahkan hidup kita kepada suatu jalan tertentu dalam kehidupan kita adalah untuk kembali kepada hubungan dengan Dia yang memimpin kita kepada penyembahan kepada Allah. Dan karena hubungan dengan Allah itulah kita bisa menikmati satu kehidupan yang berarti dan bermakna. Banyak orang berusaha untuk mencari kepuasan dan pemenuhan dari apa yang dirindukan dalam hatinya di luar sana, dan justru membawa kepada persoalan. Tetapi di sini jelas Alkitab menunjukkan bahwa kita akan menikmati satu kehidupan yang berarti dan bermakna saat kita ada di dalam Tuhan. Lalu dikatakan, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Nah, perintah ini juga disertai dengan penyediaan bagi orang Yahudi, bahwa saat Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu dalam melayani Dia, Ia menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hal ini. Nah, saudara, saya ingin memberikan sebuah pagar di sini bahwa apa yang Allah sediakan bukan selalu serta-merta harus berupa hal materi, tetapi bahwa Dia mempersiapkan kerohanian kita, meneguhkan hati dan pikiran kita, dan Allah tahu apa yang harus Dia lakukan. Lalu bagaimana persiapan mereka kembali ke Yerusalem? Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Bahwa apa yang Tuhan tetapkan Dia genapi di sini. Bahwa Allah menggenapi hal itu dengan luar biasa. Dan di sini mereka menanggapi panggilan Tuhan itu dengan juga segera. Perhatikan bahwa Allah sendiri juga yang menggerakkan hati dari orang-orang yang akan kembali. Di sini dikatakan, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, saudara, jika kita melihat nanti bahwa ternyata hanya sedikit saja yang kembali mengambil keputusan untuk berkomitmen untuk kembali ke Yerusalem, tetapi penegasan bahwa mereka yang kembali itu adalah karena mereka yang hatinya digerakkan oleh Allah, menjadi catatan penting bahwa walaupun mereka sedikit tetapi mereka adalah orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Allah. Terkadang kita bergantung kepada oke, kita harus punya sumber daya yang besar, tetapi saudara, di sini yang terjadi bahwa orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Allah, itulah yang penting. Hal ini juga penting juga kita lihat bahwa dengan demikian hati mereka dikuatkan oleh Allah untuk menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi saat mereka kembali. Perhatikan bahwa saat mereka kembali bukan suatu pekerjaan yang mudah dan satu perjalanan yang gampang, karena mereka akan melewati hal-hal yang tantangan yang besar. Perjalanan mereka jauh, persiapan yang mereka butuhkan itu banyak. Kemudian saat mereka sampai di sana ada tugas yang harus mereka lakukan, membangun bait Allah, dan dengan berbagai macam tantangan yang mereka akan hadapi nanti. Dan juga bahwa mereka kembali bukan kepada satu tempat yang segala sesuatu sudah tersedia di sana. Tidak, mereka kembali kepada satu tempat yang ditinggalkan pada waktu itu. Tempat yang dimana mereka dibawa keluar, dan tempat itu seperti terbengkalai, sehingga mereka harus membangun kembali segala sesuatu. Jadi ini adalah pekerjaan yang besar, sehingga hati mereka perlu digerakkan oleh Allah, sehingga mereka perlu bergantung kepada Dia. Nah, ini mengingatkan kita untuk mengerti bahwa Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan satu pelajaran tertentu atau melakukan satu tugas panggilan yang Dia berikan dalam kehidupan kita, bahkan untuk kita hidup di dalam ketaatan. Bukan berarti bahwa tidak akan ada tantangan, tetapi yang perlu kita ingat bahwa karena Allah yang menggerakkan kita, maka kita perlu bergantung kepada kekuatan yang dari Tuhan dan beriman kepada penyertaannya. Di sini memberikan satu penghiburan bahwa ketika Allah yang memulai, Allah yang akan menyelesaikannya. Saudara bisa lihat hal ini Paulus tekankan juga cukup kuat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Nah, di ayat yang ke-6 kembali kepada kitab Esra dikatakan bahwa dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak,
dengan emas, harta benda, dan ternak, dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Nah, perhatikan bahwa Allah bukan saja menggerakkan hati mereka untuk kembali, tapi juga orang-orang di sekeliling mereka, Allah gerakan untuk membantu menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk mereka kembali ke Yehuda. Di ayat yang ke-7, dikatakan pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Nah, ingat bahwa tujuan mereka kembali adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah di sana. Sehingga perlengkapan ibadah yang dijarah oleh Nebukadnezar pada waktu itu perlu untuk dikembalikan. Ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Nah, siapa Sesbasar ini? Ada yang menduga bahwa dia adalah rekan dari Zerubabel, tetapi juga ada yang menduga bahwa ini adalah nama lain dari Zerubabel itu sendiri. Nah, di pasal yang kedua ini nanti kita akan melihat bagaimana gelombang pertama dari orang-orang Yehuda yang kembali ke negerinya. Ayat 1 dan 2 dari pasal yang kedua. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Nah, kalau kita membandingkan dengan catatan dari Nehemia pasal 7 ayat 7, Nehemia mencatat ada 12 orang, sedangkan Esra mencatat hanya 11. Nah, kemungkinan orang-orang ini adalah pemimpin dari bangsa itu. Dan perhatikan bahwa nama Nehemia dan Mordekai di sini, menurut seorang ahli teolog, Trapp, dia mengatakan bahwa ini bukanlah Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem, dan bukan juga Mordekai yang sepupunya Esther itu, tetapi orang yang berbeda dengan nama yang sama. Karena pada zaman itu nama mereka kebanyakan sama, mirip satu sama lain. Nah, di sini juga ada dua orang yang dipakai Allah dengan luar biasa untuk membangun bait Allah, yaitu Zerubabel dan Yesua. Saya ingin membacakan apa yang dicatat oleh Nabi Hagai untuk kita bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Zerubabel dan Yesua di sini. Hagai pasal 2 mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya: katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian: masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya itu di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi kedua orang ini berkolaborasi untuk membangun kembali bait Allah. Nah, kita akan lihat ada gap waktu di mana saat pekerjaan itu dimulai dan kemudian sempat berhenti dan kemudian dilanjutkan. Tapi di sini bahwa Allah bekerja dengan luar biasa. Setiap orang yang dia panggil di sana melakukan bagiannya dan bekerja sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan kita perlu untuk bersama-sama berjalan. Itulah mengapa setiap orang percaya punya karunia yang berbeda. Tidak semua harus punya karunia yang sama, atau tidak semua hanya ada satu karunia tertentu. Tidak. Masing-masing punya karunia yang berbeda. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan akhirnya tujuannya satu. Nama Tuhan dimuliakan. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-67. Bagian ini cukup panjang. Kita tidak akan membacakan semuanya. Karena ini hanya berisi daftar nama dari keluarga-keluarga yang kembali ke Yehuda. Dan saya membagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama dari ayat 3 hingga ayat yang ke-35. Ini adalah daftar keluarga-keluarga dari kaum awam yang kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel. Kemudian ayat 36, ini daftar para imam, orang Lewi, dan para pengerja dalam bait Allah.
yang kembali ke sana. Lalu di ayat yang ke-59 hingga ayat yang ke-63, kita melihat ada beberapa orang dari keluarga yang ikut serta kembali, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan silsilah mereka, asal-usul mereka sebagai bagian dari keluarga para imam atau orang Lewi, sehingga mereka tidak diizinkan untuk memegang jabatan imam dan melakukan pekerjaan keimamatan itu. Kita langsung melihat kepada ayat yang ke-64 dari pasal yang kedua kitab Esra. Dikatakan demikian ayat 64 hingga ayat yang ke-67. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan, mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor begal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Nah, total jumlah orang yang kembali dari pembuangan di Babel ini ke Yehuda pada gelombang yang pertama ini hampir sekitar 500.000 orang. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah seluruh orang Yehuda yang dibuang ke Babel, maka ini adalah jumlah yang kecil. Banyak dari orang-orang Yehuda yang ada di kerajaan Babel belum mau kembali ke Yerusalem dengan berbagai alasan. Yosefus mengatakan bahwa banyak dari mereka yang tetap tinggal di Babel sebab tidak ingin meninggalkan harta benda mereka di sana. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang problematik, tetapi bisa kita melihat lebih jauh juga bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang mereka buat yang membuat mereka tidak mau kembali, tetapi sangat menyedihkan jika pertimbangan mereka adalah harta benda mereka. Ayat 68 hingga ayat yang ke-69. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Nah, di sini saudara kita melihat bahwa ada kepedulian akan pembangunan yang mulai terlihat di sini. Pembangunan kembali bait Allah yang mulai terlihat di sini. Perhatikan bahwa ada kalimat mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka memberi dengan sikap hati yang mengerti dan tergerak dengan keadaan yang mereka lihat. Mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, Paulus menunjukkan prinsip yang sama mengenai hal ini di dalam 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Paulus mengatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, hal yang menyedihkan yang terjadi sekarang bahwa hal memberi untuk pekerjaan pelayanan ini kadang disalah mengerti. Ada yang berusaha memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mungkin mengancam jemaat Tuhan, mengatakan bahwa kalau tidak memberi nanti mereka akan mendapat pergumulan atau mereka tidak diberkati, dan ancaman-ancaman atau manipulasi yang dibungkus dengan istilah-istilah yang rohani. Tetapi juga ada ekstrim yang lain bahwa sudah jemaat tidak perlu memberi apa-apa untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan pada saat ini. Nah, ini sebenarnya hal yang dilihat dangkal sebenarnya pemikiran seperti ini. Sebab Paulus juga menunjukkan di dalam 2 Korintus 8 ayat 3 bahwa jemaat di Makedonia bahkan memberi lebih dari kemampuan mereka, meskipun mereka bukan jemaat yang kaya, mereka bahkan jemaat dengan berbagai keterbatasan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, kita perlu melihat bahwa hal memberi itu penekanannya bukan pada jumlah atau materi yang diberikan, tetapi lebih kepada kesadaran dan sikap hati untuk mau terlibat dan mendukung pekerjaan dan pelayanan. Itu yang perlu dilihat di sana. Dan hal yang paling tepat untuk memahami ini, seperti apa yang Paulus tunjukkan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-70. Kembali kepada kitab Esra pasal yang kedua. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Bahwa di sini dengan kembalinya orang-orang ini ke kota mereka, ke tanah perjanjian yang sudah hampir 2 generasi ditinggalkan itu, menunjukkan bahwa Allah menggenapi janji dan rencananya. Allah menggenapi janji dan rencananya, meskipun bangsa Israel tidak taat, Allah tetap setia. Namun itu bukan berarti membenarkan ketidaktaatan mereka, sebab mereka menanggung konsekuensi yang berat, mereka didisiplinkan dengan keras ketika mereka mengalami pembuangan di Babel. Saya ingin menutup dengan kesimpulan begini.
bahwa Allah tidak lalai dalam menepati janjinya. Dia terus bekerja dan menggerakkan perjalanan hidup kita, bahkan sejarah dunia ini, menuju kepada penggenapan firman-Nya. Hal ini kiranya memberikan penguatan kepada kita, semangat di dalam hati kita untuk terus hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan dalam menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan dan masa-masa sukar sekalipun. Tidak ada yang terlepas dan luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada yang terlepas dan luput dari kendali Allah. Kita perlu belajar untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Dia. Belajar untuk berjalan di dalam ketaatan dan bergantung kepada kasih karunia-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menunjukkan bahwa Engkau setia dalam menyertai kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk betul-betul bergantung kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk belajar juga bersyukur akan kesetiaan-Mu dan mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup di dalam ketaatan. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan kiranya hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.